Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, saya mohon keikhlasan. Mari, walaupun tadi barangkali sudah membaca Al-Fatihah untuk hadratil marhum wal maghfurlah Kiai Haji Makhtum Hanan dari Babakan Ciwaringin yang malam ini di Hauling undang saya, tapi saya karena banyak kesibukan nggak bisa berangkat. Beliau itu salah satu kelebihannya, salah satunya itu ketika pemerintah mau membangun jalan tol Cipali itu, nanti akan mendekati pesantren, mendekati kuburan Masyayikh Babakan Ciwaringin. Ya, mendekatilah 5 meteran. Beliau menolak, nanti ganggu kholwat, ganggu zairin. Dirayu oleh Menteri Agama, dirayu oleh Wakil Kepala BIN, waktu itu masih beliau lah. Tidak. Nanti dibangunkan gedung sekian lantai, tidak. Nanti dikasih duit, tidak. Harus sampai tol itu belok. Nah, kata Pak JK, itu negara rugi atau proyek itu rugi 150 miliar karena belok. Gara-gara belok. Iya. Menghindar jauh. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, apa artinya saya cerita begini? Dulu baca Al-Fatihah baru saya cerita. Mari kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afi'fu anhu waj'al jannata mawatmah. Allahumma aftah abwaaba sab'il ruhi fa innahu 'abduka al-faqir rahmatika wa maghfiratik. Bismillah wa ala millati Rasulillah iftah abwaab sama'il ruhi. Al-Fatihah. Kita teruskan. Itu artinya kiai yang punya prinsip, yang tidak takut diancam, diteror, atau tidak layu dirayu, tidak mempan dirayu. Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, cari sendiri Pak. Masuk bakal rusak, cari sendiri ayat Quran. Masih ditunjukkan ayat nomor sekian. Itu kampungan, itu bukan NU itu. Kalau NU gak usah tunjukkan ayatnya, cari tahu semua. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dulu ada tawaran primordial. Allah menawarkan sebuah amanah kepada langit, bumi, gunung. Diberi amanah tiga makhluk ini tidak mau menolak. Bukan menolak itu menantang, bukan melawan, bukan. Wasfaqna minha, karena takut, ngeri kalau tidak mampu menjalankan amanah. Manusia ente ini, kita ini terima amanat itu. Gunung aja menolak, langit menolak, bumi menolak, kita menerima. Hebat gak kita ini? Hebat. Menerima amanat dari Allah. Mahiyatil kal amanah. Amanah apa sih itu? Yang sampai langit, bumi, gunung ketakutan, ngeri, takut nggak bisa menjalankan amanah. Amanah kalimatul haq. Apa? Berani mengucapkan na'am, yes, oke, ketika menghadapi kebenaran. Walaupun orang lain mengatakan tidak, walaupun mayoritas orang lain masih ragu-ragu, ketakutan, dia mengatakan iya, setuju kalau memang itu benar. Berani mengatakan no, la, tidak, menolak pada kebatilan, kezaliman, penyimpangan, walaupun yang lain menerima atau yang lain diam, ketakutan. Beliau tidak, atau si aman itu harus diucapkan apa adanya. Nah, manusia itu menjadi sanggup menerima begitu. Enten dulu waktu zaman arwah masih antabita ya, zaman entitas laten al-thabita, kita pernah menjawab sanggup menerima amanah itu. Siap jadi ketua umum Pagar Nusa. Dulu jawab itu dia jawab. Siap jadi ketua umum PBNU.
Mari kita contoh para. Kalau Rasulullah contoh terlalu jauh ya. Kalau Rasulullah banyak, ya sepanjang hidupnya contoh semua. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr lan atruka ala hadzal amr lan atruka hatta ahlik duna hatta ahlika duna. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, orang terus kemudian rembulan tangan kiriku untuk agar saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan sampai saya mati, sampai saya hancur. Itu Rasulullah. Berat kan ya? Berat ya? Berat ya? Nah, agak turun lagi dikit, agak turun lagi. Kiai Haji Hashim Asy'ari dipaksa Jepang agar hormat ke timur. Apa jenenge? Jenenge apa yuk? Saya agar hormat ke timur, ke Raja Kaisar Jepang. Menolak, digebukin, dipenjara 1 bulan di Mojokerto. Keluar dari penjara, tangan kanannya nggak bisa bergerak. Dipenjara ditemani oleh, lah ini pamannya Ki Maktum, pamannya Kiai Solehin. Tapi waktu itu panggilnya Kang Solehin. Dari Cirebon, bukan dari Trenggalek. bukan dari Pati, bukan dari Cirebon. Dari Cirebon. Kang Solehin itu yang menemani kayak dengan setia menemani Mbah Hashim digebuki, digebukin, dipenjara 1 bulan. Kiai Zain Mustafa Tasikmalaya dibunuh, dipancung lehernya, diancol oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen dan tidak mau mengarahkan masyarakat agar menyerahkan hasil panen ke Jepang. Kiai Hamid Rusdi di Malang diberondong, sekarang jadi nama jalan tuh, walaupun bukan Partai Nasional, ada jalan Hamid Rusdi di Malang. Kiai Ilyas Lumajang. Walhasil kita contohkan kiai-kiai yang dulu pernah sampai mati mempertahankan kebenaran. Siap Pak Ganusa? Siap. Kok siap di sini toh? Di sini siap, di sana nggak siap ya? Sekarang siap, besok nggak tahu ini. Mari kita tiru, kita teladani sikap kiai yang selalu mengucapkan kalimatul haq. Tidak pandang, la yakhafu laumata laim. Tidak pandang, tidak takut. Ini tadi Mas MC, siapa namanya Mas MC ini namanya? Ali Rahmat. Tidak takut komentar apapun. Saya dikira takut apa? Saya nggak pernah takut sama siapa, kecuali pada istri. Itu pun kadang-kadang, itu kadang-kadang, tapi enggak seterusnya. Ya Allah. Asli ya. Oleh karena itu, mari kita upayakan, kita usahakan semampu kita. Kita niru Mbah Hashim ya barangkali jauh, kita niru Kiai Zain Mustafa ya jauh. Mari kita upayakan semaksimal mungkin menteladani, mengikuti, meniru ulama, para kiai, nahdlatul ulama yang telah berjasa besar membangun NKRI, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Lah tiba-tiba ada kelompok yang nggak pernah berjuang, nggak pernah penjara, tiba-tiba nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun sekolah, tiba-tiba khilafah. Gimana sih? Nggak pernah ngaji ya? Nggak pernah ngaji ya? Kok tiba-tiba khilafah? Ini piye sih? Kumaha sih ieu teh? Nggak pernah berjuang, nggak ikut berjuang, nggak ikut bangun masyarakat, nggak ikut bangun masjid, musola, madrasah, pesantren, tiba-tiba khilafah. Ini piye sih? Masya Allah. Paham nggak? Paham nggak? Mari kita ikut orang sudah berjuang. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur. Kiai Wahid Hashim itu termasuk salah satu anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu ketua PBNU itu Wahid Hashim bapaknya Gus Dur. Anggotanya ketuanya Bung Karno, sekjennya sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena Maramis. Itu panitia inti yang memerdekakan Indonesia. Artinya apa? NU dulu panitia, NU tuh hanya belum bagian yang wajar belum. Masih panitia terus. Panitia bela negara, panitia apel Pancasila, kok panitia terus ya?
apa? Panitia kerja terus, iya. Akidah kita jaga, kobilah negara lah kita jaga. Nggak pernah dapat ghanimah. Allah, nggak pernah dapat BOS pesantren. Bos. Nggak pernah dapat berak raskin, lo nggak pernah dapat pesantren. Padahal kiai kampung, ada nggak kiai kampung yang ngajarin ngebom? Ada nggak? Gini ya caranya ngebom, ada nggak? Gini caranya berantem, gini cara demo, ada nggak? Kiai kampung walaupun sarungnya cap gajah duduk 3 bulan belum dicuci, bajunya koko, kalau kokonya emas dulu bagus, kokonya udah campur kuning itu, kopiannya hitam campur merah, rokoknya jarum coklat, sendalnya lili, tasnya kalau Nabil tasnya mereknya Chelsea, Samsonite, 1,5 juta itu, atau agak meningkat lagi ya Beli 6 juta. Kalau kiai itu tasnya di pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Minyak wanginya misik. Itu yang orang sebelah bisa batuk bau misiknya itu. Musolanya kecil, tikarnya sobek. Jedingnya apa? Jeding tuh kamar mandinya gak ada airnya. Ada ciduknya bolong. Masya Allah, ini sempurna banget ya, sifatnya sempurna banget. Baunya pesing, kuning sampai. Cocok nggak? Musola di kita soalnya itu. Padahal, juga. Padahal kita yang melawan Belanda, kita melawan Jepang, kita panitia kemerdekaan Indonesia. Nasibnya kok gitu ya? Ya jadi apa dari Pokja apa panja terus. Paham nggak? Tapi alhamdulillah bi barakatihim wa karamatihim sampai sekarang NKRI masih ada.